Yang perlu kita ingat itulah kesadaran diri kita sebagai orang Banjar. Ya. Entah kesadaran terhadap adab Ya. kita orang Banjar, ataupun kesadaran secara umumnya berkebudayaan. Kesadaran itu perlu, karena bilangnya orang kada sadar ini kada ingat. Itu maksudnya. Ini kan kejuran itu sebujurnya kan ngaran panggung. Ngaran panggung. Lalu beriket, akhirnya jadi galaran. Itu Julak Larau ini di Pahuluan itu jadi tokoh cerita rakyat. Ya komen kawawa kok dakon. Kenapa berusia 2 kali? Wawa lain lagi artinya. Ada nang kada tahu lagi ngaran asli ko nang betasmiah. Kalau ngumpat orang paling kada menampayakan. Apa ya belinya anak turute. Imba itu di 2012-an lah kayak itu. Nah, ada kawan yang datang, Perikus mana ngarannya orang. Tapi sabuting jak kok minta lawan ikam. Apabila kita kada berhasil mengenalkan lagi kuriding ini di masyarakat di lingkungan kita sini, gitu, maksudnya di Banjar, di Kalsel, ikam jangan kecewa. Ambil suara. Buat apa aja melestarikan kuriding yang sudah patah-patah itu, banyak aja alternatif alat lain. Nangaran peri tadi hapang maunya. Kada asli kita lagi. Ada urusan ya aku. Kenapa di Bandua maka di Dihiran? Jangan salah bahwa Julak Larau itu pelopor untuk kuriding di Kalimantan Selatan. Surat keputusan dari kementerian bahwa kuriding itu adalah benda cagar budaya. Dikiaulah aku untuk menerima anugerah maestro. Kuriding nilai ampun kok. Ini adalah kekayaan intelektual masyarakat Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bubuhan pian seberataan? Bubulik pulang kita di podcast Kesultanan Banjar. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Dari Sekretariat Kesultanan Banjar di Banjarmasin, kami kedatangan tamu yang sangat istimewa. Wajar. Si Dini budayawan, akademisi, seniman juga. Dan bubuhan pian pasti tahu karena Sidin muncul rancak di layar kaca. Bujur. Jadi apalagi khususnya bubuhan yang pegiat kesenian dan kebudayaan, pegiat teater, bujur kesenian entah itu madihin atau memanda segala macam pasti tidak asing lagi lawan muha beliau. Bujur. Maka Sidin lain aktor aja. Sidin ini sutradara juga. Penulis buku juga. Penulis buku banyak benar bukunya juga. Nah, jadi kan kita itulah alhamdulillah kan kita doakan adon jelas beliau mudah-mudahan selalu sehat jadi supaya tahu berkontribusi terus lah produktif benar sih ya kalau itu langsung aja kita kenalkan ya kalau bagi yang sudah kenal diam aja dulu ya kalau yang belum kenal aja ini Pak Muhlis Maman. Alias Julak Larau. Karena orang biasanya tuh lebih akrab menyapa diri dengan sebutan Julak mahnya kita takuni ya kalau kenapa kalau Julak Larau nih ada. Nah, pertanyaan pertama dulu Julak kenapa maka Julak Larau? Nah, ini kan lujuran itu sebujurnya kan ngaran panggung. Ngaran panggung lalu beriket. Akhirnya jadi galaran. Jadi di mana aja kayak orang julak aja Julak Larau tadi. Nah, kalau melihat dari pengambil dari ngaran Julak Larau itu, Julak Larau ini di Pahuluan itu jadi tokoh cerita rakyat. Nah, tokoh cerita rakyat itu ada ngarannya Julak Larau. Itu di Pahuluan. Mungkin bagi orang yang ke pesisir sini dan yang jadi populer nang ini kayak Paloy. Paloy itu kan tokoh cerita. Orangnya kan ada sebujurnya. Itu semacam itu. Jadi Julak Larau ini dulunya itu adalah tokoh cerita. Apabila nang kada tahu berarti sudah kada kawal lagi orang kita mengisahkan Julak Larau nih. Jadi itu tokoh cerita. Tokoh ambil dari itu kita pakai di panggung, namanya di bepandiran di warung bubuhan. Nah, itu jadilah Julak Larau di Nah, sekalinya pulang Julak Larau ini kan jauh sekalinya lawan orang kita lawan orang kita Banjar. Apabila nyadang sanak orang tua kita ini nang panuhannya
Kiau julak. Julak bujur. Tapi di Pahuluan tuh ada juangnya uwa. Iya, uwa. Ya kok mun kiau uwa kok dakon. Kenapa? Berusia 2 kali. Uwa lain lagi artinya. Nah, jadi akhirnya dari nangaran panggung akhirnya jadi gelaran keseharian. Nah, itu. Dan akhirnya tuh orang tuh lebih banyak mengenal dengan julak larau tadi lah. Ada nang kada tahu lagi ngaran asli kunang betasmiah. Iya. Pak Muhlis Maman yang mana aja lah. Sambetakan julak larau. Oh, julak larau aja lah. Ya itu. Nah, jadi selalu harus saja apa tadi? Aku mah ada. Kira habis tadi kisahnya sudah panjang sekali itu penjelasan kenapa maka julak larau. Kada aku lah nang bakahandak. Kurang nang mangiau aku. Iya. Nah, itu. Nah, jadi kan ini kan Pian kan dikenal sebagai seorang seniman. Nah, tentu ada awal muasalnya tuh lah Pian memang hidup dari keluarga seniman kah atau memang dari lingkungan kah atau yang akhirnya membentuk sampai Pian dengan umur sekarang tuh masih aktif kayak itu. Nah, mungkin awal muasalnya lah. Latarnya jurang latar belakang. Jangan. Latar belokok kan kok diukai. Jadi latar belakangnya orang tuh aku dilahirkan di kampung. Kebetulan di kampung Kowe ini kehidupan masyarakatnya tradisi benar. Memegang teguh tradisi. Artinya segala bentuk kalau kesenian apa aja mbak di kampungku tuh ada. Kayak orang berpengantinan kah apa. Nah, jadi mulai lagi halusan itu. Nah, kalau melihat dari penjurang bahasa kita nih, genetik. Genetik keturunan ya. Aku kan ada keturunan orang yang berkesenian. Keluarga aku tuh. Tapi maaf lah sedikit lah. Kaninya memadahkan lah. Abahku itu ujar kita tuan guru. Abah. Iya. Memarina tuan guru. Pakaian tuan guru. Iya. Jadi kalau kita melihat secara lahir orang kadadai keseniannya di situ. Namun mengaji itu dianggap seni, mungkin itu. Seni bepandir lo lakai. Jadi dibentuk oleh lingkungan di kampung tuh. Iya, lingkungan tadi kebetulan lingkungan tradisi. Kalau jadi nang pertunjukan kita tradisi ini rancak ku tonton. Anang saya ingat aku tuh umur 6 tahun tuh ya masuk SD lah waktu itu. Mulai itu tapi kadang melakukan maksudnya kita menonton tuh mengapresiasi mengapresiasi hampir semua pertunjukan tradisi, kesenian tradisi itu. Maka orang dahulu itu nang samalaman suntuk. Nah, itu nang ditonton aku aja tuh guri-guring. Karena kekanakan. Nah, itu jadi itu mungkin nang melatar belakangi kejiwaan aku itu terjun atau turun menggeluti kesenian. Iya, bijar. Lingkungan intinya dibentuk oleh lingkungan. Kesibukan saat ini apa Julak Pian? Kebetulan aku sudah purna tugas secara kedinasan. Kesibukan wayah ini aku bahuma. Sekalinya bahuma tuh ada seninya juga sekalinya. Dan itu budaya kita. Ada beberapa di bahuma tuh nang mangatam pakai ranggaman, ada lagi. Aku di situ ada lahan nang khusus pakai ranggaman mangatam. Nang kada komben lah. Jadi istilahnya secara budaya jadi kita hendak menampayakan. Siapa nang hendak empat mangatam, ayo. Tapi beranggaman. Nah, empat berik, ayo. Ini kan kada berik. Komben langsung jadi masuk ke penggilingan selesai. Jadi setumat aja musim panen musim atam lah. Nah, jadi kalau aku bahuma tadi ya itu. Hendak menampayakan bahwa tradisi kita panen, tradisi kita orang bahuma tuh ada. Sampai hendak bahuma tuh aku mahal larat dulu. Ada. Masih dianulah, masih mempertahankan yang orang tua kita gawi bahari supaya kada hilang lah Julak lah. Jadi kau melihat nyaman kalau aku nih. Mak, Julak jeneng kayak itu kayak ngompat orang. Nah, paling kada menampayakan. Apa ya belinya anak turuti. Iya, bujur.
Cuman itulah apa namanya gambaran bagian adat lon adap orang Bahari lah. Nah, itu. Jadi detail lah modelnya sampai nang bahuma, sampai membangun rumah segala macam. Dan seterusnya. Ini kan karena aku bahuma jadi di pahumaan itu tadi bentukannya. Dasar pang bahuma ini Bahari julak lah. Yang ulun ingat nih nalah Bahari itu misalnya di Sungai Tabok tuh ada pakaian lo bisi. Paumaan juga. Jadi misalnya musim katam tuh kedatangan keluarga mulai hulu sungai nih. Nah, ya. Bemalaman. Ya kalau khusus kita seneng mengatam. Wah ini kan kada ada lagi. Kok kombinan aja aja. Pengaruhan tuh kada lagi. Lalu silaturahmi antara orang buhan keluarga jauh tuh mulai ranggang sudah kumpulan. Silaturahmi aja ada nang kayak ini jadinya. Dapat jodoh. Nah, ini bujur. Bahkan kayak ajang pencarian selajur lah. Itu. Selajur di kampung besok kan pupur pindah tabel. Tapi kulit pindah kancang ini bujangan pindahnya kan itu loh. Bujur di sawah lagiannya nang kayak itu juga. Banyak ciwinya jadi situ aja. Kita mau ambil pemahatam deh jajar. Situ banyak gadisnya. Inilah nang kita maksudnya sudah jarang dilihat, sudah jarang ya mungkin dipadahkan agak luntur. Tradisi-tradisi juga kita tuh ya mungkin. Nah itu. Agak luntur tuh mungkin zaman yo lah. Ya zaman mempengaruhi. Masa kita yang mempengaruhi. Iya benar. Mano kan menabas peman jarang lagi bertajak pakai traktor ini. Nah, ya kalau. Nah itu bentuk-bentuk. Kayaknya peralatan itu berpajang bener lagi. Iya. Padahal peralatan itu penting juga kita tajak itu macam-macam tajaknya. Ya kalau ada tajak kait, ya ada tajak bulan apa namanya. Oh ini dijadikan orang pajangannya ini. Pajangan benar lagi. Kon kesan burut lah. Aduh itu mencucuki Tutu tujah. Tutujah. Kamu tutujah masih. Jadi ada namanya tutujah, ada namanya asak, ada menyambut tanjang, cingkang, macam-macam sambetannya. Lain daerah lain lagi nyambetnya. Iya. Kalau di wadahku di nang aku bahumanya asaknya menyambet. Asak lah. Asak. Ya, nah jadi ngulik pulang kita ke masalah kesenian tadi. Aku dapat takut nah kesenian. Nah, pian ini kan julak lah dikenal juga sebagai maestro kuriding nih. Nah, kayak apa tuh prosesnya julak pian mano kuriding nih? Yang pertama tuh perkenalkan panglah dulu. Iya. Kan banyak yang kada tahu dulu tuh long kuriding dari pas pian main akan kuriding, mulai keinginan pian minat mengenalkan pulang kuriding tuh kayak apa julak? Kalau boleh aku menyambut tahunnya sekitar tahun 85 pada saat itu. Aku melihat hendak menampilkan yang unik. Karena aku matan di kampung. Aku tak nih. Kebenjar maksudnya. Hendak menampilkan yang unik. Mati hendak aku bawa nih kuriding, lalu aku bawalah intaulah akan di kampung kuriding tadi. Bawa ke Banjar. Tampilkan sini, bunyiakan. Mainakan lah istilahnya dibunyiakan. Nah apa nih jar ada nang kada tahu sudah. Jadi jago ini kuriding di kampungku jago rata-rata bisa menguriding nih. Nang baulah ada. Sekalinya masing-masingnya nih udah kada kayak hira-hiran tuh. Aku pada saat itu kada paham lagi. Jadi istilahnya aku membawa kuriding ini kada payu. Iya. Kada hendaknya mainakan, bunyiakan. Sudah beranai kada payu. Kada kau ada anak dijual. Nah itu awal tuh tahun 85. Nah lalu imba itu di 2012-an lah kayak itu. Nah ada kawan yang datang dari Kusmana ngarannya orang tanah laut nih. Pelihari datang membawa kuriding. Aku ini sudah keingat lagi kuridingku semalam di mana mandak. Sudah keingat lagi. Kelawasan. Jadi kan menampilkan. Awalnya betakon lah pian tahulah kuriding tahu aja tuh. Kawalah pian memainakan. Kadang dulu jago. Gimana ikam tahunya maka langsung datang ke wadah aku betakon kuriding. Jadi jarnya ada aja yang memadahkan datangnya aja tuh jajulak. Dia mau kayak ke kuriding. 10 buting. Ini kuridingnya ialah jar nang kayak ini. Kuli hati. Secara bentuk dia orang agak lain kata sama. Di mana jakoy ke maulah. Ini orang Bali lah kayak nama ulahakan. Hati lain dai.
Itu kujat apa ya? Penasaran gue nih. Berbunyi kada? Iya. Kujat tay. Ah, berarti pian bisa jangan bunyi kan? Iya. Pas udah mati iya pang. Udah hay? Ini kuriding ini aku kada bestem. Karas masih aku ditarik. Yang kuriding lama aja. Bestem juga kalau ada. Iyalah. Menariknya ini pilihnya karas bener apa kekarasan kan bagus. Tarik nang gini yang dulu. Menarik kuridingnya santai aja. Nah, jadi udah itu. Pokoknya pian pasti bisa. Cuma ulun betakon pian bisa lah mau ulah. Iya. Kadang udah jakoi ke betakon ini kata apa garang. Ulun inilah kayak melihat di luar. Yang dulu kayak Jawa Barat, di Jogja di mana-mana tuh. Orang mah hidupakan ini. Di wadah kita kuriding kan jae. Terus apalagi niat ikam. Tapi sabuting jako minta lawan ikam. Apabila kita kada berhasil mengenalkan lagi kuriding ini di masyarakat di lingkungan kita sini, gitu, maksudnya di Banjar, di Kalsel, ikam jangan kecewa. Aku suak sudah. Itu nang mula aku ada akun lagi. Iya. Kada ya. Kalau itu jako aku siap mendampingi ikam mengangkat nih. Ini sebagai anunya aja tukang tunjul aja. Iya. Mati ya sudah hai. Udah bergerak. Pas tampil di musyawarah seniman pada saat itu tampilakan aja refleksi kuriding dengan beberapa kuriding mainakan. Tuntung. Sekalinya ada nambah suara. Kakawanan gua nambah suara nih. Nang bebuan pemusiknya. Nambah suara. Buat apa aja melestarikan kuriding yang sudah patah-patah itu banyak aja alternatif alat lain. Iya. Nangaran peri tadi hapang maunya. Mobil hati lah. Untung kawan yang saya menangkap. Iya. Jangan yang bertumburan beri supan gitu. Nah, kayak itu aja Bupandir. Emosi benar kali. Iya. Kebetulan aku nih kada mendengar. Cakap mendengar lah juga. Cakap mendengar juga mungkin. Wah mati ya bang. Tapi mbak tahu tuh jangan nama nyambut. Boy peri. Kenapa pian mau kada disarik? Betakon lawan aku. Makanya kau ikam sudah kupadahi. Iya. Bijar. Ya kau ini kita harus itu tadi bang. Cuma jako ada jalan pemikiran. Ikam jako bisa memainkan media apa cari pangling. Bahasa orang kita ini leng. Iya leng. Cari jaringan. Iya. Dapatlah Jarum Foundation. Ada Jarum Foundation cuma nawari. Kita berangkat ke Jakarta. Apabila bulan kain aja. Iya. Kesak cowok kita. Jadi akhirnya nang kakawanan yang bisa memainkan tadi dia jadi jawab awal. Akhirnya mainlah kami di Galeri Indonesia Kaya. Mulai di situ kuriding tuh tumbuh. Nah lalu akhirnya apa wartawan bubuan media nang elektronik apa nih masing-masingnya meliput. Betakun kenapa geram? Mana alatnya? Kenapa maka kita kada tahu dan seterusnya. Nah itu tadi. Dari pemunculan itulah kebetulan yang muncul itu kan akunya. Nih si individu bukan Peri. Peri tadi kan lalu berbagi tugas. Ikam Peri silakan dokumentasinya segala data, segala arsip apa dan sebagainya ikam pingkuti. Aku khusus lapangan aja. Nah berbagi. Jadi di mana aja bilangnya aku tampil Peri selalu mendokumeninya. Nah mulai situlah lalu akhirnya setelah di galeri itu ada orang Prancis. Luar negeri ya kalau. Orang Prancis itulah lalu akhirnya aku kau Bupandir juga di situ. Iya. Ya bagak lah juga. Iya, bujur. Jadi setelah itu jar Do Martin heranya. Ujar Do Martin aku pesan 10 pack. Iya. Pack tuh bilah. 10 bilah. Iya. Lah kan. Tapi nya sudah di Prancis waktu itu kirim ke Prancis. Kabar pulang di surat kabar maka itu masih ada surat kabar loh lain surat kabar online nang surat kabar di media nang kayak TV apa tuh meliput gua bahwa kuriding ini sudah sampai ke Prancis. Iya. Nah lalu ada nama ambil hati orang kita di Banjar. Nah jangan sampai kuriding itu diakui oleh orang luar. Kada asli kita lagi.
ada urusan ya aku. Kenapa di benua maka di dihiran? Jangan salahkan aku. Sudah tubur lah. Orang orang luar pedulinya. Iya betul. Kita. Nah setelah itu ya udah lalu muncul akhirnya di Indonesia mungkin kada aku panglah. Mungkin saya bertahan tahu lawan Julak Larau tuh. Bahwa Julak Larau itu pelopor untuk kuriding di Kalimantan Selatan. Nah, karena aku rancak juga menduplikatakan alat nang kayak karinding atau druri di Nias sampai saga-saga di Sumatera Utara sampai pikun yang ada di Papua. Aku bisa menduplikat. Akhirnya komunitas ini tadi bikinkan saya duplikatnya. Kan mulakan di Banjar. Ya kok ada fotonya, ada barang contoh. Asal ada foto atau barang contohnya, aku bisa mulakan duplikatnya. Nya ada kemiripan gitu. Mirip, ya. Kalau secara bunyi Panglak. Nah sekalinya kita Indonesia ini kan kayak Indonesia melalui Indonesia ini lebih dari 300 macam sejenis sejenis karinding ada macam-macam adanya di Museum Belanda. Iya. Hampir 300-an lebih. Adanya yang sejenis itu. Setiap tempat berbeda organologinya juga bentuk berbeda cara memainkan, sedikit-sedikit ada perbedaan. Agak sedikit berbeda bahan. Dan seterusnya. Cuma untuk kuriding bahannya orisinal dari pelepah enau. Itu yang mula khasnya lah. Nah, lalu dari situlah sertifikasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan nang ini itu dijadikan benda untuk disertifikasi. Kuriding nih mewakili dari sejenisnya di Indonesia. 2015 keluarlah surat keputusan dari kementerian bahwa kuriding itu adalah benda cagar budaya. Mewakili yang sejenisnya. Tadi. Ya. Se-Indonesia. Jadi tertulis di situ tuh kuriding lah. Ya, kuriding tulisannya. Nah, mantap ini. Membawa nama daerah, mengharumkan nama daerah ya kalau. Dari situlah ada perhatian lagi dari direktorat. Waktu itu masih satu direktorat dengan kebudayaan, direktorat pariwisata. Ketertarikannya sampai ke maestro kisahnya. Iya, nah ini. Dari direktorat situ melihat ada panitia festival payung di event itu, lalu mencari maestro, ada 5. Setiap event itu ada 5 nucannya maestronya. Lalu meliriklah ke Kalsel, maestro apa. Ternyata yang lebih menonjol adalah kuriding pada saat itu. Karena pas lagi viral-viralnya menuahi ini pada lah. saat itu viral-viralnya. Kan ini memantau juga di media sosial. Oh ini kuriding. Lalu menghubungi kekawanan di ke Banjar sini. Ada yang kenal ini. Oh kenal kita aja. Tolong hubungkan jadi dihubungkan lah. Lalu di 2018 pada saat itu dikiaulah aku untuk menerima anugerah maestro kuriding lah gitu. Tapi maestro kuriding bukan maestro karinding, bukan maestro genggong. Itu jadi maestronya maestro kuriding. Jadi kan ada menyangkut wilayah yang sejenis tadi. Iya. Itu. Jadi kuriding aja lah spesifiknya lah. Iya. Nah ini kan memang gaungnya kan sudah ada tuh, ulun kan tancap juga melihat di media cetak atau di HP segala macam tuh. Nah misalnya ada Panglak kayak anak menungkar atau anak belajar adalah lak wadahnya di Banjar. Kalau ya ada misalnya bukan yang anak SMA kayak itu lah. Kalau membunyiakan, aku belum coba nukian. Kalau memainakan jauh gampang, dia pengikuti putar-putar mainan. Kalau dimemainakan dia kan enak ngalih itu membunyiakan. Nah, membunyiakan ini ada beberapa cara. Ada yang langsung aku belajarnya pada saat itu. Kemudian ada juga yang lewat rekaman di HP nih aja. Jelak bunyinya nang kayak ini aja. Artinya menariknya sudah bisa. Cuma bunyinya bujur aja lah. Itu aja kok kurang, kamu harus ke rakungan lagi. Arahakan. Apa istilahnya resonansi aja. Nah.
Rakungan jangan di ruangan muntung. Ke ruangan sebelah rakungan itu jauh anda ke situ. Coba ya capek muntah itu ajar. Iya. Kan rakungan itu nah. Iya. Nah, rakungan itu. Nah itu. Jadi kalau belajar ini banyak aja nang kekawanan yang sudah belajar nang bisa tuh kawannya melajari. Jadi kalau tempat khusus kan ada lah ya. Jadi artinya kalau nyinta ada kemauan lah belajar, insyaallah ada aja ya kalau. Aku nih aja maunya yang di Brebes maunya lah ada lah. Atau nang di Tabalong di Balangan situ ada aja nang melajari, nang bisa. Ini belajar juga ada aku juga atau di kandangan tuh ada aja, Marabahan ada aja. Ya, nggih. Nang bisa kada salang datang ke wadahku maksudnya. Nggih, bujur. Kalau emang di kandangan situ lah ada senang konyok-konyok ke Banjar nih ya lah. Karena aku prinsipnya kayak ini. Nggih. Kuriding nilai nampunku. Iya. Ini adalah kekayaan intelektual masyarakat Banjar. Iya, bujur. Aku sadar itu. Jadi kada ampunku, siapapun boleh. Iya. Bebas. Bahkan harus lah belajar ya kalau. Iya. Karena waktu itu kan aku nih orang kada berduhara, orang tuh kada beristilah hendak mengangkat ini, belinya kawa kita angkat perai lawan peri tadi, belinya kawa, belinya kada ya sudah aja. Iya. Jangan kecewa aja kok. Tapi alhamdulillah tadi perjalanannya kan. Iya. Kawa kita naikkan malah sampai ke luar negeri. Jadi kawan yang dormatin tadi dia mengirim apa konten. Ada berempat anak buahnya main kuriding. Iya. Kuriding juga ngarannya. Nggih. Apa bahasa Inggris saya itu? Empat tuh Paul adalah. Iya. For people kuriding gitu. For people playing kuriding lah. Aku desa kuriding bang di anak lagi. Iya. Ada juga dikirimi yang dari Brazil, mengirimi aku. Videonya ini memainkan. Nggih. Pokoknya hampir ya itu tadi sudah mendunia. Iya. Dan info pulang bagak pemudinya apa juga ada 3 kali aku diundang di festival orang di luar tuh nyambut Harpa Mulut. Iya. Festival Harpa Mulut dunia 3 kali aku diundang. Yang pertama di Tunisia Batok dulu. Nggih, batok agak. Batok agak ya Allah. Kemudian ada 2 kali di India. Nggih. Udah tangilah situ kada. Nininya nah, yang bergerak ini nah. Bujur. Karena persoalan biaya. Nggih. Karena itu datangnya gelarnya itu independen, maksudnya intinya mengadakan itu memang komunitas. Nggih. Jadi ngaranku aja sudah diundang orang tuh berarti sampai sudah habarnya berarti julok lah. Sampai siarnya ke luar negeri. Sampai ke panitia nang festival Harpa Mulut tadi. Sampai ke India sudah nama Siden. Nang di Tunisia, nang mana diundang tuh berarti panitianya tahu. Bujur. Berarti dalam hati lah. Berarti ngaranku nih catat dah. Iya. Mahpus itu. Nggih. Julak larau kuridingnya. Ya itu. Nah lalu mungkin kayak ini. Bupandi-pandir, jadi bukan pada wilayah kuriding mungkin sedikit. Jadi kayak bila mana kesenian itu ada orang yang selalu mengadvokasi, bahasa orang pasti itulah kayak sudah. Nang mendampingi, nang selalu membela terhadap kesenian itu. Insya Allah kesenian muncul. Insya Allah muncul. Karena pengalaman ini kulihat dari John Tralala. Inya nang mendampingi Madihin, sementara sisi lain John Tralala bukan pemadihinan, pelawak. Iya, bujur. Inya sudah punya nama di panggung. Ketika inya membawa Madihin ini akhirnya dikenali. Inilah mungkin yang kuturuti. Dengan julak larau yang tadi di panggung, di panggung media dan seterusnya. Terus mendampingi kuriding, akhirnya kuridingnya pun naik. Karena orang. Nama tuh apa tuh branding kah? Branding. Branding berarti itu. Kesenian ini perlu sosok. Betul. Figur. Itu. Iya, bujur kan lawan apa yang jelas nih ulet ya jorong. Iya, ulet cangkal, tugol. Nah, tugol dalam artian tuh bahasa kita tuh melakukannya sosial. Iya. Jangan-jangan
suknya orang, kita sialnya jangan gitu. Iya. Nah, ya kalau atau salah pandir aku, mungkin salah. Iya. Nang pas tuh suka rela. Iya. Orang suka, kita rela. Iya. Kita suka, orang rela. Nah, itu nang pas. Makanya bahasa orang jangan digunakan bahasa Banjar aja. Bahasa Banjar aja. Sosial. Tadi kalau benar orang soalnya, seorang sianya. Itu bahasa orang. Iya. Baik sukarela lah. Baik sukarela kita. Jadi sukarela melakukannya. Bujur. Itu sukarela. Lalu ikhlas lah ya kalau julak lah. Karena kan si Dinten ku reading aja mulai tahun 85 ya si Dinten nih. Hendak mengenalkan aja sudah ada diri. Malah lah kalau orang di sekitar benua seorang nang apa namanya sih? Mahinyek ya kalau. Mahinyek lah. Nangku sambat lah aku mengenalkan ini lingkungannya Taman Budaya itu kan lingkungan kesenian. Artinya kan ada nang asingnya dengan seni. Ada nang hirannya. Iya. Tapi jurangnya dengan anu tulak lah ada menemukan jalannya sendiri kan jurang jalannya seorang lah ya. Akhirnya kan ada aja muncul. Waktu itu belum mengaran Julak Larau aku tuh 85 tuh. Belum. Amun sudah tahun 90 Warung Bubuhan itu 98. Nah, hanyar jadi tahun 2000-an tuh sudah keingat lagi ngaran Kasliko. Iya. Julak Larau orang sebenarnya mulai Warung Bubuhan tuh lah makanya ini tadi kuriding itu kan di 2012 2013-an. Munculakan lagi. Iya. Jadi sudah ada sosok. Iya. Jadi kuriding itu di branding oleh Julak Larau. Iya, bujur. Jadi kalau hendak ini sekedar aja gua. Kalau hendak melihat perjalanan kuriding dan seterusnya, bila ada bisi Google, paman Google nih. Mamang Google. Pasportnya tuh ditulis kuriding bisa. Paspor. Ada itu bisa ditulis Julak Larau. Iya. Keluar tuh sampai Muhlis Maman keluar di situ. Enggak. Karena ada di sini nah. Mengalihi editor gitu. Pokoknya ketika aja Julak Larau atau Muhlis Maman pasti keluar sudah. Iya. Sampai kuridingnya lagi keluar. Keluar mulai layar HP aja kena kuriding. Misalnya mencari kuriding nih Julak kemana mencari bahari kan ulun nih nah waktu nang viral itu kan sempat menukar kuriding nih. Iya. Wadah nang Himong. Nah itu di apa jurang di apa ngarannya tuh di kan counter jar apa? Iya outlet kah? Bok di Tamol tuh. Di Tamol ya. Dulu aku mah andak di situ. Makanya kaos Himong itu ya Peri itu tadi. Iya. Orangnya ngaran bujurnya tuh Kusmana. Ngaran apa yo ngaran panggung aja oleh orang kaos Himong tuh. Iya. Oh kayak gitu. Si Cok Mandak ada berjualan di alat musik. Di alat oleh-oleh. Iya. Merchandise ya kalau lah. Masih lah ada Julak ini. Karena kan ada lagi di situ. Karena inya tarik gua barangnya. Tapi tetap aku kada mandak di alat musik. Berjualan di alat musik. Jadi kayak ini apa yo? Pada prinsipnya aku kada memaksakan. Aku kada memaksakan. Harus kita sabar tanda. Kalau orang hendak bisa kena datang ke wadaku. Nah itu aja. Artinya orang datang ini pasti dengan niat hendak sudah. Bujur. Nah itu. Jadinya akhirnya sukarela inya. Lak ulun menukar. Sukarela inya hendak isi. Nah itu. Bujur. Itu jadi kada memaksakan. Iya bujur. Gantongan lah niat si orangnya lah intinya ya kalau lak bujur. Ya. Cuman jur orang tuh kan istilahnya apa kita sebagai orang Banua yang baik tuh menghargai ya kalau kesenian ada kebudayaan ada di daerahnya lah karena itu identitas ya kalau lah jadilah nang menukar nih bisa lah main mambunya kan kadek kenapa aku anak gantung aja di rumah digantung di rumah kesan apa kekanakan kan kada tahu ya bujur jadi nangaran kuring nih barangnya ini tahu di lagu aja ada. Ini barangnya aja. Jadi, legenda benar tang lagu. Padahal kan bisa mainkan cuma keinginan tadi supaya kekanakan ini jar sedingan tahu barang lah. Aku gantung aja di rumah. Iya. Minimal tahu ya kalau. Minimal tahu lah. Ya bujur. Kenanya bila hendak tahu ya kalau kayak apa kira cara mainnya bisa aja kalau ada penasaran nih tinggi. Tadi lo penasaran nih namanya lah. Kina kuriding patah kayak apa bendanya lah. Iya tahu itu. Kayak anu tuh nah burung curiak gah. Nah tuh banyak negara tahu kalau dalam istilah kita Melayu itu tak kenal maka tak cinta.
Karena kenal barangnya ya Pak. Ya Pak hendak mencintai ya Allah. Wah, buat pecinta-pecinta dari ini. Kayak itu. Nah, ini kan ini itu lah seiring perkembangan zaman tadi kan. Jadi kan nih kita bersyukur lah istilahnya benda kayak reading tadi kan benda hari benar kalau kawat angkat. Nah, salah satunya kan berkat sosok seorang Julek Larau lah kayak itulah. Nah, habis itu di tengah perkembangan zaman saat ini kan jadi jenis kesenian ini kan modelnya itu ada mengalami apa namanya jurang ya? Ada yang berkembang mungkin lah. Lagi pergeseran lah ada istilahnya bergeser, ada yang ya. ditambah-tambah. Nah, atau misalnya kan kayak orang madihin kayak bepanting tuh ada beberapa modifikasi atau penambahan. Nah, itu menurut pandangan pian tuh kayak apa itulah? Ini berkenalan kuriding kah? Nggih, ngetah kuriding. Ada umum lah. Nggih. Pastinya kayak ini. Karena selera berkesenian itu berbeda-beda. Bujur. Ada sama. Masa aku secara pribadi kayak ini seleranya. Iya. Lalu banding maunya dengan masa wayah ini, memang ini suka benar di kesenian secara umum. Iya. Tapi seleranya pasti kada sama. Nggih. Ini soal selera. Lalu di situ terjadilah pergeseran. Bergeser aja. Cuma yang perlu kita ingat. Dalam berkesenian apapun nang madihin kata tadi nang memandak kuridingnya panting apakah semuaan nang perlu kita ingat itu adalah nilai yang ada terkandung di dalamnya, jangan sampai tergeser. Iya nilai ini kelihatan lah ya, kada kelihatan. Nggih. Model kayak taruhlah hanyar kita atau panting lah. Nilai panting itu di mananya? Kada kawa menyambut kita, tapi kita tahu, ini bunyi ini lain bunyi panting. Iya. Nah, artinya bunyi lentingan itu adalah nilai. Nilainya di bunyi lentingannya. Nggih. Apabila pindah kandur sedikit, bisa kan disambutnya panting. Oh, ini bunyi gambus. Iya. Jadi bunyi panting itu adalah sebuah nilai yang menunjukkan identitas wilayah. Iya. Pasti beda tuh. Kalau sepengetahuan aku panting tadi kalau lentingannya lebih tinggi, artinya lentingannya mungkin adanya ke height istilahnya. Tingginya itu tinggi benar. Padahal nadanya tetap di situ. Itu kecenderungan itu berada di dataran tinggi lah, menuju ke dataran tinggi. Tapi kalau sudah ke pesisir, lentingannya kurang. Itu nilai. Sehingga ketika bunyi teng, tahu, ini nang main bubon Sungai Tabuk nih. Iya. Ini main Martapura nih. Nggih. Itu nilai. Jangan sampai bergeser. Silakan orang di Martapura nak masukkan kamu underground kapan Iya. Atau di kambuhnya lawan main keyboard dan sebagainya. Nggih. Tapi nilai itu deh. Kalau kita melihat bentuk mungkin relatif. Bentuk panting harus nangka ini relatif mungkin. Ya kalau. Tapi bunyinya. Iya, bujur. Karena di situ tadi nilai bunyinya itu kan menunjukkan ini bubuhan ini. Iya. Apalagi kan sejenis ini panting lah utamanya. Sejenis panting ini kan di tanah Melayu sana, di Sumatera, di mana sama. Hanya menyambutnya aja gambus. Iya. Kalau kita panting. Iya. Peralatannya mirip, serupa tapi tak sama. Iya. Serupa bentuk, bunyi mungkin tak sama. Beda lah. Serupa bunyi, bentuk mungkin tak sama. Nah, kayak itu. Jadi nilainya itu jangan sampai tergeser. Karena itu identitas. Bujur. Hampir sih ngarannya lah kayak apa nih berlambah kan hampir panting ya kalau. Pantung ya. Ya kalau bujur. Nilai itu yang dijaga. Kalau cara bermain atau dikambuh lawan alat lain bukan nilai. Itulah pengembangan. Iya. Karena katanya kan merubah nilai tadi yang paling penting. Pentingnya tetap. Iya. Akhirnya keyboard. Akhirnya lainnya kan bunyi panting nih tekstur bunyinya kayak ini mau kada maunya menyesuaikan. Iya, bujur. Misalnya kayak tambah bass apa segala macam lah. Ya. Pokoknya kesenian tradisi ini ya kalau jangan kada menutup kemungkinan untuk dikreasikan yang lain. Yang penting tidak merubah nilai esensi yang di situ. Nilainya mana? Itu kita. Supaya tetap orang tahu ini pepantingan, ini pemandaan, ini pemadihinan. Nah, lalu mungkin kesulitan memahami
setiap kesenian yang ada ya macam-macam tadi. Nilainya apa gerang nih jadi. Iya. Nah, betakun. Belinya ke depan. Jadi artinya kita jangan menggawi aja bisa. Iya. Tapi sampai ke isi-isinya tuntong. Iya. Kalau orang dahulu itu menyambut habisakan ketiga sukunya. Iya. Ada istilah itu. Jadi mengaji jangan hanya sekedar ingat player. Iya. Oh iya. Kaji sampai ke dalamnya. Iya. Sampai ke pakemnya dulu tahu lah. Ya, sampai ke situ-situnya. Belum lagi anak isi umumnya. Iya. Ting ini apa? Iya. Muhammad umumnya. Ting ini apa? La ilah umumnya. Apa ya bisa aja ya terserah. Bisa kan ketiga sukunya tadi. Orang Bahari itu mengolah sesuatu penuh dengan makna, penglaklah dan filosofi. Orang ya Allah. Nah ini tadi yang kita hargai. Nilai itu yang kita hargai. Karena kan apalagi orang yang Bahari itu hendak baulah nakaka itu lak ada nang situ saini. Ya nang segala nama halarat keselamatan kadang apa yang di dalam kamar mahaluat ya kalau lak itu lah macam-macam ada nang puasa lah apa. Iya. Artinya apa? Kita melihat perilaku orang tua kita yang dulu lah. Menghargai itu berapa tingginya kada kau diukur. Menghargai anak maulah tuh. Nggih. Kada kau diukur tingginya siapa. Tapi kita kau membayangkan kayak apa jiwa orang dahulu itu dengan sesuatu ini adalah kesenian kita. Nggih. Menghargainya tuh kada ternilai. Iya. Jadi makanya perlakuannya tuh perlakuan istimewa intinya gitu sayang, penghargaan menghargai orang. Kalau ya ini kalau dulu jangan dilingkahi lah jangan dilingkangi itu maksudnya alat saron jangan dilingkangi aja. Iya. Pemali wajar pemalinya tapi memang sanksinya kan kelihatan tapi itu bentuk bagaimana cara kita menghargai. Iya, bujur. Hendak turun dulu di orang menggarap gamelan nih lah. Hendak turun dulu besalamatan dulu di rumah tuh. Nah itu menghargainya itu yang penting juga. Itu nilai juga. Kita menghargai itu tadi. Tetap harus kita jaga. Kada situ kada yang gaskus saja. Iya. Tapi pulanglah. Dalam pengembangan tadi soal kolaborasi. Soal bakambuh lawan alat itu silakan. Bukan melarang ada, silakan. Iya. Selama kreativitas itu terbangun bagus dan nilainya masih ada kan penting ada di situ. Itu satu. Kemudian bagi kita tadi mengkaji lah jangan terlalu alang-alang. Jangan mangkal. Kaji sampai ke dalam. Bila kada tahu betakun lawan nang tahu. Bujur. Kalau apa penahunya ya kada juga. Maksudnya itu. Siapapun yang kawan memberikan pengalaman, pengetahuan di dalam kesenian secara umum, silakan betakun ke situ. Iya. Gitu. Supaya komplit nerailak lah. Jadi kan pengetahuannya ada, memainkan bisa ya jadi tahunya ada juga pengetika dalam berkesenian ya. Nah, bujur. Adab. Iya. Artinya kalau sudah mengetahui pasti kada membarangakan. Ya kalau contoh tadilah mandak pantingnya bahantang, jangan dilangkahi aja. Iya. Artinya pastinya kan jangan mandak kan sembarangan. Bisa digantung nyaka supaya jangan talangkahi. Iya. Nah itu aja. Jadi memperlakukannya tuh ya dengan bagus lah kayak itu. Bujur. Nah lah, Pian ini kan juga dikenal sebagai pamong budaya nih. Oh ya. Ya. Kayak apa Pian melihat nih kesenian dan kebudayaan kita di era saat ini nih? Betul lah. Tadi kesenian mungkin sudah ada kita sentil sedikit. Karena kesenian itu bagian dari kebudayaan. Salah satu unsur di dalam kebudayaan. Nah, kesenian tadi silahkan berkembang ya kan. Nang wayah ini kada ada batasan, semuanya kada ada nang melarang. Terserah aja. Dari sisi musik tadi ya silahkan. Atau dari sisi pertunjukan seni yang umpamanya kayak memandakah atau bejapin kisahkah, bejapin cerita kah dan seterusnya. Boleh saja kreativitas itu harus kita bangun. Nah, jadi yang mana pelestari jangan menyalahkan yang pengembangan. Ini dalam rangka pengembangan kan pasti ada berbeda nih. Tapi yang di pengembangan tadi yang perlu kita jaga adalah diantaranya adalah nilainya. Nah, itu. Nah, di dalam orang yang pengembangan jangan juga madahkan itu kuno. Lawan pelestari.
Karena melestarikan nangka itu pengajarnya. Iya. Nya kan nak mau berubah itu Pak. Kan ada nang panatis. Jangan gua bahualan. Iya. Antara yang mengembangkan lawan yang pelestariakan. Amun bahual kan mau maju. Iya. Jadi yang pengembangan nang wayah ini aku melihat masih terarah sebenarnya. Tetapi ngaran kreativitas tadi adalah kada ada batasan, masih liar. Nah, ini tadi yang ujarku, kita harus ada pengetahuan. Yang diperlukan itu pengetahuannya. Sejauh mana kalau kita mengembangkan. Jangan juga terlalu kambang harau. Jangan sampai melebihi batas gitu nah. Amun kambangnya kalau kada kelihatan lagi namanya apa gerang nih. Bujur. Hilang. Terlalu kambangan. Jadi mengembangkannya yang sebatas mana itu karena dengan pengetahuan kita, dengan pengetahuan si pelaku maupun pengetahuan si penggarap penata dan seterusnya pasti tahu batasannya. Ada layau. Ini bisa aja mengembangkan pesta kebunuh orang kekambangannya. Keluasan yo. Sampai kebunuh orang lalu kan tahu lagi mana gerang nih. Hilang nilainya. Hilang. Identitasnya hilang apa itu. Jadi kalau menurut aku ya selama aku memantau untuk khusus dalam kesenian, aku melihat memang ada sisi lemah sebenarnya. Bagusnya aku sampai sisi lemah. Kalau sisi kreativitasnya ya memang luar biasa. Sisi lemahnya tadi adalah yang kulihat saya yang pertama adalah kadang orientasi pengembangan itu kada jelas. Baca orang sama konela. Apa tuh pedomannya kelak modelnya pedoman tujuan orientasi ini kan arah. Arahnya kemana gerangnya? Iya. Tahu kambang aja lah. Tahu kembangkan aja. Tujuan arahnya kemana? Itu yang perlu mungkin lebih jelas. Iya. Sehingga kada terlalu banyak beliok-beliok. Lawan capaian sasaran dapat. Karena ada arahnya sudah. Tujuannya aku sampai situ nah. Caranya pasti didapat di situ. Itu satu. Mungkin yang melatar belakangnya itu tadi adalah pengetahuan tadi. Ujar. Jadi makanya belajar terus. Tuntut ilmu dari ayunan sampai ke mati. Nah kan makanya. Jadi orang yang berilmu itu tadi termasuk pengembangan itu ada ilmunya juga. Ada juga tukang kekambangan ini yang bahapal aja salah. Kada salah juga, kada salah. Tapi itu tadi ada sisi lemah. Kadang akhirnya yang tujuannya hendak kita capai tadi, akhirnya bisa kada sampai. Contoh, kekanakan SMA lah taruhlah kekanakan SMA. Kan kita kalau guru umpamanya lah gurunya, taruhlah guru kesenian. Sudah kawas sudah punya mengukur kemampuan anak murid nih, siswa di SMA ini kan. Artinya caranya itu harus menyesuaikan dengan kemampuan si siswa. Kalau dibebasakan sebebas-bebasnya, akhirnya melihat jauh terserah wajah. Nah, anak muda kita ini kan mungkin perlu ditagur lah, maksudnya ditagur. Boleh aja, silakan, maksudnya itu. Tapi ada batasan-batasan. Termasuk batasan tadi kita tampil maunya selawar pindah berbirabit. Umpamanya lah, tampil musik panting. Kayaknya rasakan dicocok. Bujur. Nah, itu kan bebas saja ajarnya. Padahal ini musiknya underground pokoknya. Yang distorsi macam-macam itu. Lawan efek apa mau jadi menakannya. Nah, kalau efek distorsi sebenarnya itu masih dalam batasan pengembangan. Karena pengembangan dari asli ini tadi kan berubah bunyi nih. Tapi masih kedengaran. Tapi dalam hal tampilan lalu kembali ke adab. Adab. Nah, jadi kalau boleh aku tadi mengkritisi di situ aja. Jadi siswa kita, generasi kita itu arahkan ke adabnya, atau bisa kita lebih persempit ke adatnya orang Banjar tuh nah. Jangan sampai hilang. Ayo tadi nang berselawar berbeda itu kan secara adat kita ada Pak. Adab udah ada. Sampai-sampai aku lawan kakawanan untuk bibinian.
mungkin yang sudah kelihatan lintuh itu sudah ada masanya lagi kita. Iya, ini. Sudah lihat ya. Kelihatan lintuhut bibinian. Belum nang dilihatin lintuhutnya lain nang dimainannya. Lintuhut melihat itu. Atau mengangkat batis bibinian sing tinggiannya batis lain lintuhut. Amun lintuhut boleh aja mengangkat, tapi berselawar atau batis diangkat lah. Amun batis diangkat mah apa ada. Serbuci di lando sekilan catok kalau kalian lu bahas kenal pot ya Allah. Jadi kalau aku melihat itu yang kau soroti kadang sisi yang kurang baik lah. Kalau sisi baik tuh mau disambut ya sudah, memang baik sudah kan sisi baiknya. Kadang yang kada terkontrol tuh sisi yang kurang baik atau sisi yang kurang pantas. Itu aja dalam berkesenian. Nah, untuk perkembangan kebudayaan ini karena mungkin teknologi yang mempengaruhi, budaya ini kan masih luas. Selain pada kesenian tadi kan, masih ada di situ unsur peralatan, di situ ada unsur bahasa di kebudayaan itu. Kalau aku melihat pergeseran pergeseran nilai memang kadada. Maksudnya pergeserannya sedikit berarah ke pergeseran dalam operasionalnya, dalam melakukan kebudayaan. Pokoknya lah, yaudah kita mata pencarian, pokoknya lah, bahuma. Bahuma lah mata pencarian tuh kadada lagi nang mengatam pakai ranggaman tadi. Itu bergeser ngarannya. Artinya budaya kita mengatam nang sambil bernyanyi-nyanyi akhirnya hilang. Mengatam sambil berkikisahan di pehomaan hilang. Bergeser toh. Jadi ini karena pakai mesin pakai kombin selesai. Maka rumah kebudayaan kita itu hancur. Rumahnya apa? Ya di pehomaan tadi kan rumah jadinya. Nang bapak pantunan di besasahutan di perumahan hilang. Mengirik banih kada ada lagi lah. Beririk sambil bernyanyi tadi. Kita masuk nang mencari apa tadi jodoh tadi. Cari jodoh. Nah itu. Jadi ini karena faktor teknologi mungkin lah. Teknologi lah kayak gitu, teknologi. Sama halnya teknologi kita ini handphone pemain. Itu berpengaruh juga. Tapi seberapa besar pengaruhnya? Besar benar. Besar benar sebetulnya. Jadi makanya mungkin kayak ini, pengaruh itu untuk mengurangi adalah gunakanlah fasilitas peralatan itu untuk kreativitas kita baik di dalam kesenian maupun dalam berkebudayaan itu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Umum benar Pak yang diperlukan. Aku perlunya menonton film di situ, nonton film aja. Aku perlunya ini memang lain-lain Pak orang keperluan, tapi maksudnya keperluan yang sesuai dengan adab kita orang Banjar. Nah itu yang perlu. Jadi perkembangan tuh aku kada ini berkembangnya bagus, ini kada lain itunya. Hanya pesan aja di dalam pengembangan nang ini, apalagi anak-anak kita generasi Z. Generasi ini harus lebih kita pantau, maksudnya lebih ketat memantau. Karena informasi kayak ini. Media-media yang digunakan sekarang ini nang tukang ulah media aja negara nang tukang ulah media itu sudah menggunakannya kembali ke tradisi. Bujur. Nah cuma kita nyaran lah barang anyar. Mudah kayak takajut lah. Nyai menggunakan. Padahal orang di negara yang pembuatnya sudah berbulik ke basic awal. Orang tulai sudah berolak lah. Makanya ini tadi yang perlu kita kembali ke pelestariannya. Jadi paling tidak pengetahuan di pelestarian itu ada, melihat nang kayak ini nang tradisinya. Nah, hanya kita kembangkan. Jadi kalau anak berbulik tuh kadang alih. Bujur. Tradisinya tahu kita. Nah itu. Ada saat hilang lah. Nah, jadi kan gini saat ini kalau boleh dibilang lah kan pegiat seni itu kan alhamdulillah kan di wadah kita di Banjarmasin pada umumnya dan Kasel pada khususnya ini banyak kejelak lah peminatnya. Banyak ya. Tapi itu kan memang harus ada support dari pemerintah. Misalnya itu baik dari tempat misalnya kah atau pendanaan bla 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 segala macam. Nah, kalau pandangan Pian secara umum dukungan pemerintah daerah terhadap kesenian dan kebudayaan yang ada di Kalselnya kayak apa? Nah, jadi kalau hubungannya dengan pemerintah,
Kalau per wilayah mungkin lah. Artinya kita bagi dalam kabupaten, kota dan kabupaten. Lalu kita melihat pada kebijakan regulasi dari pemerintah daerah di mana kabupaten atau kota tadi. Itu dulu satu. Kemudian yang kedua, beda-beda nih. Taruhlah yang jadi bupati atau wali kota, yang di sini minyak ada sama lo di sana. Hanya kan itu loh. Itu satu dulu. Tetapi secara fasilitas di pemerintah tuh ada fasilitasnya. Utamanya yang berkenaan lawan kesenian kebudayaan kita ini adalah dinas kebudayaan, pariwisata kah apa dan seterusnya kawannya, atau dinas pendidikan dan kebudayaan lah. Nah, pada kebudayaan itu adalah fasilitas. Nah, fasilitas dulu. Nah, hanya saja kebijakan orang yang ada di fasilitas itu. Pelakunya lah ya kalau saat itu yang membijak pelaku anunya nih, maksudnya dia yang orang di pemerintahan, di pemerintahnya nih. Nah, ini kan ada menyangkut wali kota, bupati lagi nih. Nang orang di wilayah nang ini tadi itu kebijakan ini nah harus jeli orangnya, melihat kejelian yang ada, potensi yang ada di daerahnya. Betul. Bila mana inya melihat kada usah gin aku itu jatah tinggal tuh nang kada usah tuh. Padahal ini penting. Jadi orang nang mengikuti ini tadi apa istilahnya pejabat. Pejabat yang mengikuti ini paling kada ada suatu catatan atau perhatian yang mengusulkan untuk memfasilitasi ini kesenian atau kebudayaan yang ada di daerahnya. Nah, lalu ini kan akan mengusulkan kena kepala dinas. Kepala dinas kena mengusulkan akhirnya untuk pembiayaan dari situlah muncul kena pembiayaan. Lalu di APBD lah kayaknya apa ini ngarannya tuh anggaran kah? Anggaran untuk memfasilitasi itu. Nah, itu nih jalurnya. Nah, hanya saja apabila ini nang Kosambet ini adalah ujung tombaknya. Ujung tombak sebelum sampai ke pelaku seni atau pelaku budaya di wadah kita itu. Sebelum ini, amun pelaku budaya, pelaku seninya kan tahu. Kada tahu ya tahu gawe aja. Bujur. Itu lawan juga takun aja. Memang ada berharap, ada aja bang berharap pemerintah dukungan aja. Nah, dukungan pemerintah itu berupa apa? Nang di sini tadi nama mikir kan. Bukan seniman ini nama usul proposal apa dulu. Bang balik palu leres sekali bulik locong. Mana main, mana berlatih, mana ngurus proposal. Jadi nang di sini tadi nang memikirkan. Fasilitas sini tadi nang memikirkan. Oh, kita mediasi, kita carikan anggarannya. Kita usulkan, atau kita carikan bang ke perusahaan, kita carikan ke CSR. Nih jangan senimannya. Ujung tombaknya sebelum sampai ke seniman tadi seniman atau budayawannya tahu gawe aja. Syukur aku menggawe. Kadang lah kayak supan dia bukan seniman nih kayak minta-minta aja. Nah jadi iyalah. Nah jadi pertanyaan ulun lah mungkin. Banyak lah kayak itu bubuhan yang seharusnya memikirkan itu tuh lah. Kalau memang persentase itu nang peduli tadi paling 10. Nah, karena di situ kepentingan kepentingan jabatannya. Artinya asal begawe. Apalagi jabatan itu kada ada basic. Tahu kada apa? Dipindah aku ke sini nggak gawe. Orang nang lain ahli di bidang atau nang tahu di bidang lah diandak di situ. Maka ada hadisnya pak. Bilanya orang tuh diandak lain bidang keahliannya tunggu kehancurannya. Itu. Iya kalau bukan orang yang tepat di posisi yang tepat ya. Orang nang lihai mencari iwak lah disuruh burung kan misalnya tuh. Di unjuninya burung. Ujung di pairnya burung. Nah itu Pak, artinya mungkin ini bentuk aku kritik, kritik aku terhadap jangan kawan-kawan seniman, kawan-kawan budayawan, jangan memang kada kau banyak berharap. Jadi kalau mungkin hendak berpandir ya pandirakan aja. Maksudnya kawan-kawan bantu kami ininya pandirakan aja ada Bapak. Bujur. Jadi jangan sampai terkesan menjadi pengemis. Nah itu lah bujur jadi, pengemis. Cuma nang aku ini orang tua nang dihimbau itu adalah nang mengikuti
fasilitas ini tadi, mengikuti kebijakan ini. Mudah-mudahan orang yang tepat. Orang yang selalu walaupun kada ahli di bidang itu, tapi nya tahu, bilenya kada tahu lah bidang itulah nang digawe nih. Kada tahu. Betakon lawan tahu kan sebelum di situ ada menjabat nang sebelumnya. Takon situ. Jangan supan gua. Bilanya kada tahu juga peka barang ya kalau peka. Nah, itu. Misalnya tuh hendak tulak ke Jakarta sana misalnya di Sangoe nang 150.000 bisa tuh ya kalau hantu ada peka namanya. Nah, itu. Jadi bisa. Tapi pulanglah seingat aku. Kehidupan kesenian, kehidupan kebudayaan di wadah kita ini dahulu-dahulunya tuh kan ada difasilitasi. Yang dahulu-dulu sebelum ada Indonesia nih, adalah yang memfasilitasi. Ini berjalan dengan alami, natural, hakun aja. Nah, jadi pemerintah tadi posisinya adalah memfasilitasi itu bagian sebetulnya. Oh nih, nang mana nang kada hidup dihidupi. Nang mana nang kada lama. Karasi, nang mana kurang bagusi fasilitas itu, fasilitas ini nang anuakan. Kalau sebelumnya makanya kita ini bersandar ke tradisi kita kan. Pamanya contoh, Mamanda lah pamanya lah. Nang jadi raja itu pendidikannya kededa. Nang jadi raja Mamanda itu kan ada pendidikannya. Terus gawian sidin cuma nabas kumpai aja. Gawian nih, jadi raja. Artinya kalau secara kehidupan, sidin itu apa? Manabas kumpai berapa upahnya? Kemudian hakun aja sidin main memanda itu. Padahal main memandanya kan dibayar, dapat makan aja di pengantin. Dapat makan, sudah bulik dengan leganya puas aku jadi penonton tertawaan, penonton ketujuh lawan aku puas. Kada nilai duit pada saat itu. Bujur. Namun wah ini kada kawan. Wah ini tuntutan keadaan, tuntutan zaman. Coba aja nang tukang tabas kumpai. Ada kebisaan. Kita main jar, tapi gratis. Tahulah pemantingan pokoknya le. Kita main gratis di situ. Ada kon aku nabas dulu. Baik manabas silak le. Itu. Iya. Kalau dulu aku aja meninggalkan manabas tuh. Bujur. Nah ini artinya ini tadi kenapa? Karena di situ ya kupadahakan duit itu adalah bagian dari yang sangat penting dalam kehidupan kita. Namanya ini duit sangat penting. Aku menabas 50.000 setengah hari berpanas-panas. Aku 4 main panting aja aku dibayar 200. 200.000. Paling aku sajam main. Bujur. Ini bandingan. Kan cara berpikir aku melihat cara berpikir orang ini nang kayak itu. Kada menyalahkan juga itu. Kalau berpikir secara tradisinya ada. Kada melihat nilai duitnya. Aku dikatui orang, aku diapresiasi orang lah. Tapi kan kalau diukur rasionya lah kalau ya ini kan orang lebih banyak orientasi ada orang duit dahulu. Ya kalau terpilih lain zamannya tadi. Lain zamannya boleh lah dahulu ya kalau nawani meninggalkan menabas tadi. Tapi pulang harus ngerti kita nih ini tadi. Umpamanya yang berhajatkah? Apakah harus ngerti gawian sidin nabas? Kasihan juga. Berapa meninggalkan waktu? Waktu orang meluangkan waktu. Kayak itu main berkesenian juga kan. Sama. Selain perlu apresiasi perlu dukungan juga. Sama. Belulukaan yo main kuntau di kawinan begulung-gulung. Masa dimakanin nang gangan humbut aja. Ya kan itu loh. Dikira kada bisa berukok aja. Jadi berarti lah untuk yang kayak di pemerintahan apa daerah lah intinya kan itu memang pertama tadi harus peka lontak mengerti lah ya kalau karena lah ketika penyusunan anggaran mungkin anggaran kemudian bayarnya tuh mau sebanyaknya ya kalau tuh orang yang tepat di tempat yang tepat tuh harusnya mudahan enak itu ya Allah kan di dinas pendidikan dan kebudayaan atau dinas apa aja kan kan banyakan anggaran tuh ya kalau keluar anggaran ini disuruh ya Allah. Nah cuma aku berharap mudah-mudahan dengan adanya spesial Menteri Kebudayaan ini
akhirnya kebudayaan kita secara keseluruhan lah. Ada kekhususan juga fasilitas itu tadi. Nah, ini kan fasilitas. Dinas apapun itu semua fasilitas yang ada di pemerintah, di lembaga. Fasilitasnya berupa lembaga. Jadi lembaga inilah kayaknya yang turun ke lembaga-lembaga independen, lembaga-lembaga swadaya, grup, sanggar, itu lembaga swadaya. Nah, ini tadi yang ke situ. Mudah-mudahan dengan kementerian khusus ini, aku berharap Bang. Mungkin aku kan disampat juga lagi menemui masa keemasan dari kebudayaan kita, namanya di Banjar. Iya. Jadi itu banyak lah yang harus dianu. Kalau misalnya tempatnya ya, tempatnya kan kayak gedung pertunjukan kan. Kita kalau di Banjar sini kan masih ada, coba Bang di hulu sungai. Nah itu. Misalnya di Banjar ini kayak apa ya bentuknya? Kado standar ada, cuma kado standar. Kalau di hulu sungai itu adalah gedung teater. Ada yang standar, cuma karena, nah ini pulang kan kasus nih. Karena daerahnya tadi dari fasilitas ini. Secara sarana prasarana jurang ada sudah, gedungnya ada, segala di dalam perangkat di dalam pertunjukan atau apa ada. Cuma yang pelakunya Mbak Nikem kan ada. Lalu akhirnya ketika ada bubuhan inspektorat, kontrol, ini dalam setahun berapa kali digunakan ini sekali aja Pak. Nah itu nang bisa pulang macam-macam. Jurang masalahnya nih. Jadi problemnya itu. Jadi kalau memang fasilitas itu sudah diadakan, ya kayak apa kita menggunakan maksimal. Tapi orangnya itu kalau yang kada membangun ekosistemnya kayaknya pelaku nih ada aja Bang. Ada. Cuma jaring ekosistem tadi. Ekosistem seni budaya tuh kada terbentuk di situ lalu kada berputar anunya. Lalu nang diadakan sarana prasarana ini oleh si fasilitator ini, fasilitator kan harus bertanggung jawab juga. Ya kalau menyakada kayak apa nih, Ikam sebagai anunya mau kada dihirani, coba Ikam giatakan ini, kan itu aja disalahkan. Berartinya mungkin komunikasinya kada terbangun dengan baik lah, misalnya yang swadaya tidak anggapnya kayak sanggar-sanggar di kampung kan swadaya, kayak dinas di daerah tuh kada terbangun dengan baik lah mungkin ya. Jadi rumit jadinya. Malih yo kan swadaya yang itu ke situ. Lu gengsian bagian ini harus turun Bang anunya. Nah, nang bagusnya tadi nang dari fasilitator di pemerintah ini turun lembaga-lembaga swadaya ke sanggar, ke grup. Padahal itu lah gawian dari buhannya lah sebujurnya harusnya kenapa kada gawian tahu kita ya kalau buhan dinas ada kan ada PPL ya lah itu yang ada ya kebetulan kan maksudnya itu ada yang lapangan. Lapangan itu lah. PPL itu kan orang lapangan. Iya, artinya langsung ke masyarakat. Tapi pulanglah kada mungkin juga di lembaga-lembaga pemerintah itu kada ada di lapangan kada mungkin. Iya. Pasti ada orang nang teknisi paling kada. Teknisi itu kan ke lapangan. Orang teknisi yang menganukan program harusnya itu. Kalau ada tadi lah kira-kira ada nyaman berduduk kalau tapi ini menggaritiki sedikit aja Bang lah ya kalau menggaritikinya tuh. Ada lo perselun kan kalau memang pian kan semua bentuk perhatian dan kepedulian ya kalau itu sayangan gini kita kan sudah terbangun nih kayak saat inilah itu alangkah lebih bagusnya tuh ya kalau dari yang pihak tentang si pegiatnya nih ada terus ya kalau dari bubuhan pemerintahan ini karena diadakan Bang pemerintahannya tuh jangan kan kali dibandingkan. Tapi contoh yang dahulu tadi. Ya. Dahulu tuh kan ada terhubung apa tapi hidup aja. Iya, bujur. Tapi pulanglah. Tapi ini tadi aku memberitakan sedikit dulu. Kenapa Ikam tadi menyambut aku pamong dan sebagainya. Pamong itu kan pemangku. Pamong itu pengasuh. Pamong itu pengayung. Di dalamnya bisa aja pemerhati. Apalah. Pokoknya semacam itu pamong itu jadi bahasa umumnya pamong sehingga lantaran itulah aku tak amati. Bagaimana kayak apa hubungan pihak formal tadi kan pemerintah. Kayak apa hubungan orang-orang di pemerintah ini dengan orang-orang yang ada di praktisi. Tak amati aku. Kali hati makanya aku sambat.
kusambet ini adalah data kada tertulis di lapangan. Iya. Datanya kada tertulis. Tapi pengamatannya real. Tapi ada di lapangan. Ya. Ada itu di lapangan kayak gitu. Terjadi ya kalau di lapangan. Nah, artinya ini aku bukan membela dirinya kada, cuma memang berdasarkan kepamungan aku itu yang kulihat. Iya. Artinya harus ada sinkron antara fasilitator di pemerintah dengan praktisi di lapangan. Harus ada. Kalau kada akhirnya ekosistem tadi kan terbangun. Terbangun ya, terbangun dengan baik. bujur. Kali terbangun timbul hantamnya aja kina ya. Iya kalau Sekali terbangun ya Allah. Ada terbangun kan aslinya tuding batitiwasan ya kira. Timbul rami betitiwasan aja. Nah, itulah mungkin berarti aku ini masih pamung leh. Masih terperhatikan. Aku masih merasa bertanggung jawab tapi kada berdaya. Bertanggung jawab aku sebenarnya merasa tapi kada berdaya. Ya paling kada ya kayak apa itu tadi kan maksudnya ke praktisi tadi ya paksa bukan terpaksa juga lah mau kada mau kok harus membujuki. Sekira bahwa kita harus kayak ini. Iya. Jangan sampai ampun kita ini hilang dan seterusnya. Jadi berupa himbauan lah lawan kawan-kawan praktisi di lapangan. Ini bukan hanya di kesenian lah. Makanya tadi kan aku mahalarat ya kok hendak hendak meradak, hendak mengatam. Terus mengatamnya pakai ranggaman sebagainya itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap tradisi kebudayaan yang ada di wadah kita. Nah itu kayak itu anunya. Kayak Pak Julak, adakah yang hendak disampaikan nih lawan orang-orang Banjar yang menonton saat ini Nah, apa yuk pesan aja lah bentuk pesanan aja. Pesanan bahwa kalau kita sebagai orang Banjar yang perlu kita ingat itulah kesadaran diri kita sebagai orang Banjar. Kesadaran. Jadi orang Banjar ini kan macam-macam ikannya di dalamnya, entah kesadaran terhadap adab kita orang Banjar ataupun kesadaran secara umumnya berkebudayaan kita yang ada di Kalimantan Selatan. Kesadaran itu perlu karena bilangnya orang kada sadar nih kada ingat. Itu maksudnya. Jadi kita harus ingat, harus sadar. Itu yang perlu kita bangun terus menerus dari generasi ke generasi. Itu perlu kita sampaikan. Kesadaran itu tadi. Kesadaran berkebudayaan. Nah, itu aja kira-kira pesanan. Mau memberi duit aku kena kawa. Pesanan itu bariannya tuh nang memberi ini pesan itu tadi. Iya, sadar. Jadi kesadaran karena sadar itu bentuk kepedulian yang nyata dulu ya kalau telak lah. Kalau misalnya kan bisa secara menggawi yang penting sadar dulu lah bahwa kita nih ada nulah. Kesadaran dari berkebudayaan kalau lalu kita beradab dengan kebudayaan itu. Kita ini kan terbangun dari peradaban tetuha-tetuha kita terdahulu. Cukup melajari ya kalau. Cukup sudah melajari kita lagi menjaga lawan melestariakannya. Jujur. Terima kasih lawan Pak Muhlis Maman atau Julak Larau, sang maestro kuriding kalau sudah berkunjung ke Sekretariat Kesultanan Banjar. Kita tadi. Ya, jadi tonton terus channel YouTube Kesultanan Banjar sebagai bentuk dukungan Bubuhan Pian, dan juga jangan lupa follow akun Instagram, TikTok dan juga Facebook dari Kesultanan Banjar karena dukungan Bubuhan Pian ini kan penyemangat juga kami nih. Spirit ya kalau dan insyaallah ini kita selalu mengundang tamu lah ya kalau narasumber lah ya kalau kita kan macam-macam juga temanya lah insyaallah kan kalau kita mengenai kesenian dan kebudayaan pastinya. Pokoknya yang kau dipertanggungjawabkan narasumbernya ya kalau. Iya, bujur. Makanya Sidin ini siapa lagi meragukan Sidin ya kalau. Terima kasih sekali lagi Julak. Mudahan sehat terus Pian, mudahan produktif terus. Sampai situ dulu podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.